Speak up, talk everything. Oke, Yes. kita melanjutkan dari topik yang kemarin ya, yang kita bahas. Oke, nah kemarin kan kita sudah bahas tentang arti kata cukup. Ya. Nah, bagaimana pandangan dari Alkitab juga tentang kata cukup itu seperti apa? Kenapa orang kaya tidak puas? Ya, tentang kebutuhan dan keinginan. Nah, mungkin teman-teman nanti yang penasaran belum nonton juga bisa ditonton di video sebelumnya. Di part pertamanya. Betul. Nah, tapi ini kok yang menarik kok. Ya. Yang kemarin kita mau bahas sama-sama tentang arti dari bersyukur. Karena ini kan kebalikannya ya. Kalau kemarin kita bilang banyak orang kaya, sisi orang kayanya, mereka itu nggak paham arti kata cukup. Terus mereka, ibaratnya mungkin workaholic ya, kalau zaman sekarang, workaholic sampai akhirnya ya mereka melakukan segala cara. Nah, tapi ini sebaliknya. Ini sekarang kita bilang dari arti bersyukurnya. Banyak orang juga itu nggak begitu paham tentang arti bersyukur. Bahkan ada ini kok. Ada satu statement yang mengatakan gini. Belajar bersyukur. Jangan terlalu banyak ngejar yang muluk-muluk, yang terlalu besar. Belajar untuk bersyukur mencukupkan diri. Nah, pasti pernah dengar itu? Yes. Statement gitu ya. Nah, malah yang saya dengar itu, ya udahlah, mending pokoknya hidup apa adanya, bersyukur, wis nggak usah macem-macem. Ya. Yang penting pokoknya hidup aja. Tapi yang saya ketahui, Yos, justru mereka yang seperti ini mengeluarkan satu tindakan perbuatan yang bukan bersyukur, Yos. Apa itu berarti? Nah, contohnya ngomongnya bersyukur. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ya seperti yang kita bahas di sebelumnya, Yos, sudah punya HP. Oke. Lihat orang pengen HP, mau satu branded ya. Terus tiba-tiba melihat dari teman atau siapa karena fashion, akhirnya pengen lagi. Tapi ngomongnya bersyukur, Yos. Ya sudah, aku sudah punya ini. Tapi saat melihat itu, melakukan hal itu. Lah, apakah itu tindakan bersyukur? Berarti sebetulnya gini ya, sebetulnya kan bisa dikatakan orang-orang yang mengatakan seperti ini, dia itu kan sebetulnya punya keinginan ya, dalam hatinya punya keinginan, tapi yang membedakan dari topik yang kita bahas sebelumnya, kalau sebelumnya kan mereka rela untuk melakukan banyak hal. Sudah punya nih, sudah punya. Ya, mereka punya keinginan lebih, mau melakukan untuk mendapatkannya. Tapi ini beda cerita. Ini dia sebetulnya belum punya, dia punya keinginan, tapi dengan tameng kata bersyukur ini, dia tidak merealisasikan apa yang diinginkannya. Atau juga ada satu lagi yang fenomena yang lagi terjadi, karena bersyukur itu nggak mau kerja. Oke. Nggak mau kerja, sehingga ya sudah apa adanya. Sehingga apa? Yang jadi masalah kebutuhannya tidak tercukupi. Ini kebutuhan ya, bukan keinginan ya. Kebutuhan, bukan keinginan. Ini udah benar ini. Oke, berarti ini kalau kita bahas yang kemarin di piramida Maslow, ini bahkan di piramida terbawah. Terbawah. Itu belum bisa. Belum. Kalau yang kemarin kan piramida sudah tercukupi semua. Karena ada satu yang paling atas ini, akhirnya melebihi. Kali ini enggak. Ini kebalikannya. Yang paling bawah enggak dipenuhi. Sehingga apa? Arus dari kehidupan realitanya goncang juga. Sehingga orang-orang melihat, kamu bersyukur yang macam apa ini? Nah, ini sebenarnya yang menarik kok. Yes. Terus orang-orang yang seperti ini, yang mengungkapkan statement seperti ini, sebetulnya terus dasarnya dia bersyukurnya apa? Padahal kan kalau dilihat kebutuhannya terbawah pun belum tentu terpenuhi sebetulnya kan? Nah, berarti kan dengan catatan apa yang disyukuri gitu. Nah, terus dasar bersyukurnya dia ini apa sebetulnya? Menarik. Di dalam kehidupan ini, Yos, arti bersyukur sendiri kan kita punya sesuatu. Kita punya sesuatu. Apa yang sudah Tuhan berikan, sudah ada ini. Yes. Kita harus memanfaatkan dengan bijaksana. Mengelola berarti. Mengelola. Oke. Mengeluarkan atau membeli atau kita menginginkan atau apa, harus pada yang apa yang ada pada kita punya. Yang ketiga, arti bersyukur adalah segala sesuatu boleh terjadi, baik atau buruk. Tapi karena ada rasa bersyukur sendiri itu, mau baik buruk dalam keadaan, dia tahu posisinya. Oke. Dia tahu. Lah kalau orang-orang yang dalam tipe-tipe yang piramid itu, yang di bawah itu, dia bersyukur
tapi tidak menerima sesuatu rasa bersyukur itu sendiri. Aku nggak punya, tapi aku nggak mau berusaha. Oke. Berarti sebetulnya kok, yang kebanyakan orang ungkapkan hari ini, statement kata bersyukur ini sebetulnya kata pasif ya. Bersyukur pasif. Bukan aktif. Mereka tuh nggak melakukan apa-apa. Enggak. Padahal sebetulnya, nah ini mungkin yang kita mesti paham juga ya, mungkin teman-teman bisa jadi satu ilmu baru ya, bahwa bersyukur itu sebetulnya bukan pasif dalam artian kita itu pasrah, terus nggak bisa melakukan apa-apa gitu kan. Tapi sebetulnya bersyukur itu bicara tentang mengelola. Iya. Apa yang kita miliki, apa yang kita bisa lakukan, kita kelola, membuahkan hasil. Baru mungkin kalau misalkan hasilnya itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita, disitulah baru bersyukur. Bersyukur. Atau kita sudah mendapatkan apa yang kita sudah berusaha. Kita sudah berusaha itu. Mencukupkan diri apa yang ada. Nah, tapi kadang-kadang fenomena yang sekarang terjadi ini, maaf kata ya, sudah nggak punya. Kebalik ya. Nggak mau berusaha. Maaf kata. Sehingga apa? Gini loh, Yus. Oke. Gini. Mereka bilang bersyukur, tapi di sisi lain mereka minta ya. Oke. Dan memang faktanya aku, orang-orang yang seringkali menggunakan kata bersyukur ya, maaf kata ya, adalah orang-orang yang punya level kemakmurannya itu bisa dibilang menengah ke bawah. Bisa juga. Ada juga yang sudah, Yos. Yosua ngerti menggantungkan diri, membebankan orang gitu. Oke. Dia sudah ada, Yos, karena sudah ada. Tapi karena tidak mau mengembangkan itu, tidak mau berusaha untuk mendapatkan itu, akhirnya menjadi beban orang lain. Terus akhirnya aku bersyukur ya, karena aku sudah dipenuhi. Lah dipenuhi, orang lain yang memenuhi itu malah saya keberatan, Bos. Iya. Tapi dia bilang, dia bisa ngomong bersyukur. Nah ini teman-teman harus, kita tuh, waktu kita diberi berkat sama Tuhan, atau apapun itu, kalau bisa jangan menjadi beban orang lain. Engkau diberkati, iya. Seperti dalam yang kita bahas yang kemarin. Karena satu keinginan, orang hidup yang biasa-biasa aja, tapi jangan keluar bahwa engkau harus berusaha. Ojo ngini terus ayo. Oke. Nah, apakah rasa bersyukur itu karena aku bersyukur? Ya, sebenarnya salah konsep ya. Ini salah konsep. Jadi sebetulnya kalau boleh disimpulkan ya, Bu, orang-orang yang menggunakan, kita bilang tameng di sini ya, karena sebetulnya kata bersyukur yang diucapkan itu punya salah makna di situ. Yes. Nah, nggak tepat lah, intinya seperti itu. Berarti sebetulnya orang-orang seperti ini nggak bisa dibilang mereka itu bersyukur sebetulnya. Atau kita bisa ngomong seperti ini, bersyukur melawan malas. Nah itu, kata itu yang paling tepat, Bu. Yes. Bukan bersyukur, tapi sebetulnya mereka itu melakukan itu hanya sekedar karena, iya, supaya mereka nggak kelihatan males aja. Iya. Padahal sebetulnya mereka malas. Kan kalau dipikir ya, kok, setiap orang kan pasti punya talenta ya. Setiap orang pasti punya kemampuan. Sebetulnya kayak tadi yang kita sudah bahas, kalau mereka mau mengelola aja, mereka pasti menghasilkan sesuatu. Tuhan itu tidak pernah memberikan segala sesuatunya itu nggak ada hasil. Oke, setuju. Tuhan itu memberikan engkau apapun ya, apapun bentuknya, itu pasti ada hasil. Permasalahannya, apakah engkau mau menjadi berguna? Arti malas itu, kalau saya mengambil kesimpulan gini, engkau punya sesuatu, tapi engkau nggak mau untuk melipat gandakan. Terus ada orang bilang gini, aku nggak bisa, nggak punya talenta, nggak punya keahlian, nggak punya. Kamu masak Indomie? Pasti bisa lah, Indomie goreng pasti bisa lah. Kan favorit seluruh Indonesia kan. Apa nggak bisa buka warkop untuk Indomie? Bisa sebetulnya. Terus alasannya gini, aku nggak punya modal. Iya. Loh, kalau Tuhan masalah modal, Tuhan akan pasti berikan. Iya. Apapun itu bentuknya. Permasalahannya orang dikasih modal, belum tentu orang bisa menggunakan, malah menghabiskan. Dan belum tentu juga mereka mau niatnya. Itu. I agree with you. Jadi sebetulnya problemnya kan di internalnya diri sendiri ya. Makanya kenapa kita bilang itu sebagai alasan. Karena memang bukan itu sebenarnya kondisi yang membuat mereka sulit melakukan. Ya cuma sekedar alasan pada akhirnya kan. Koko ada satu ilustrasi kalau masalah bersyukur dan malas ini. Ada satu person datang kepada Koko. Pengalaman dulu itu kurang mengenakan gitu loh ya.
singkat cerita datang itu dalam keadaan yang hopeless. Hopeless. Tapi Koko ini mandang dia punya talenta. Dari kacamata Koko. Punya talenta. Sampai detik ini, kita mau berusaha untuk membangkitkan dia. Untuk berusaha, dia mengatakan gini, belum waktunya. Waduh. Susah ya. Modal ada. Saya lihat talenta ada. Semuanya ada. Tapi ada satu. Malas. Semua kembali ke diri sendiri ya. Oke. Nah, ini kok. Aku sempat kepikiran juga ada satu hal yang menarik ya. Sebetulnya ini antara dari pribadiku ya, antara setuju nggak setuju juga dengan beberapa statement ini. Ada juga yang mengatakan bahwa orang-orang yang beragama, yang mereka percaya kepada Tuhan ya, entah agama apapun ya, mungkin termasuk juga kekristenan. Justru orang-orang ini yang cenderung hidupnya itu rata-rata. Hidupnya itu biasa-biasa aja. Yos, maaf. Saya langsung to the point, Yos. Maaf kata. Ya. Sekarang banyak jabatan hamba Tuhan itu menjadi pelarian bagi orang-orang pengusaha yang mungkin gagal di pekerjaan, larinya ke pekerjaan hamba-hamba Tuhan dan itu mendapatkan sesuatu. Dan itu dikatakan itu aku berusaha dan aku bersyukur. Apakah itu benar, Yos? Ya oke, mungkin dari konsep hamba Tuhan ya. Ya itu. Tapi kita coba fokus ke jemaat aja, supaya mungkin bisa relevan juga sama teman-teman ya. Banyak orang kadang itu juga mereka hidupnya biasa-biasa aja, dikatakan orang yang beragama, justru biasa-biasa aja. Sebenarnya salah satunya juga karena masalah bersyukur ini. Karena mereka merasa aku bersyukur, ya sebetulnya nggak salah ya, pemikiran mereka itu nggak salah. Mereka punya Tuhan, kayak tadi Koko juga sampaikan, Tuhan pasti akan memampukan, memberkati salah satunya. Nah, kadang-kadang itu yang mereka pegang itu adalah konsep berkatnya. Mereka pegang berkatnya, tapi mereka lupa sama usaha yang harus mereka lakukan. Doktrin berkat. Ya. Kan ibarat tadi Koko sampaikan juga ya, sebetulnya kita tuh punya kemampuan dan Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Tapi mereka nggak mau fokus ke situ, fokuskan ke berkatnya. Akhirnya apa? Berdoa ya, tapi berusaha enggak. Dan mereka mengharapkan berkat. Nah ini salah satu hal yang akhirnya membuat kenapa banyak orang yang beragama pola pikirnya berubah, bergeser. Betul. Dan mereka justru lebih banyak percaya, bersyukur, tapi nggak bertindak. Dan akhirnya, ya maaf kata, justru banyak orang-orang yang ateis, mereka lebih berusaha, dan mereka lebih sukses. Koko mau ngangkat satu hal ya, dalam Ibrani 13 ayat 5 ya. Kalau menyangkat hal itu ya. Dalam Ibrani 13 ayat 5 itu berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan. Apakah ini orang malas? Hamba uang loh. Ini sebaliknya ya, ini kasus sebaliknya sebetulnya. No, di sini itu juga ada satu konsep di mana Tuhan sudah memberikan talenta. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Sudah memberikan talenta, sudah memberikan segala sesuatu. Ada modalnya lah ini. Iya. Kalau Koko ini ngomong di sini itu menjadi hamba uang, berarti ada konteksnya di sini dia hanya mengejar berkat, Yus. Dia hanya mengejar, tapi dia tidak mau berusaha, Yus. Yang penting gini, Yus. Mengarahkan wajahnya kepada Tuhan, tapi tangan ini nodong, Yus. Ini tangan nodong, Yus. Nggak mau berusaha, Yus. Nah, benar. Tadi Yosua menyampaikan bahwa Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya, tapi karena kembali lagi person to person, seakan-akan pokoknya yang penting aku pokoknya menerima berkat Tuhan, ya sudah. Dari mana? Dari mana? Apakah Tuhan menjatuhkan uang dari langit? Ya. Pokoknya kita tetap harus berusaha. Sebetulnya. Berusaha. Ya. Sekali-sekali aku tidak akan membiarkan kok. Sekali-sekali aku tidak. Apakah ini Tuhan membuat kita malas? Atau hanya aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan kau? Apakah ini konsepnya itu menunggu berkat dari Tuhan? Enggak juga. Enggak juga. Artinya berusaha, Rek. Iya. Kita tetap berusaha. Tapi ketika kita berusaha, di situ Tuhan memampukan kita. Itu dia. Makanya cukupkanlah dirimu dengan yang ada pada kita bukan hanya duit. Cukupkanlah talenta, hikmat dari Tuhan. Manusia itu teman-teman, brainnya itu
melebihi dari makhluk-makhluk yang lain. Tapi karena yaitu doktrin berkat, doktrin pokoknya penting ini, nggak tahu dari mana pokoknya penting. Oke. Jalan instan itu lah ya. Instan. Iya. Konsep ini yang harus dimiliki oleh ya teman-teman lah sebagai anak-anak muda yang untuk menempuh masa-masa depan. Yosua pernah ingat yang waktu dulu Koko pernah ngomong sama Yosua, Yos, gali potensimu sebanyak-banyaknya. Pernah ya waktu itu ya? Buka semuanya, begitu kamu buka semuanya. Setelah kamu mendapatkan dan kamu terjun di situ dan kamu melakukan, Tuhan akan membuka hikmatmu. Oh, ternyata aku di sini. Disitulah engkau akan sadar. Ternyata Tuhan memberkati dirimu di situ. Oke. Iya. Ingat? Jadi ya, kembali lagi ya, konklusinya sebetulnya bersyukur ini lebih bicara tentang ya kita harus berusaha juga. Berusaha. Bersyukur itu juga bicara bahwa kita semua punya potensi, kita mengelola potensi yang Tuhan miliki, nah itu baru namanya kita bersyukur gitu ya, dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Next step-nya. Oke. Yes. Nah, ini juga aku ingat sama ayat di Amsal. Jadi di Amsal yang ke-6. Amsal 6 itu ada bicara tentang perumpamaan semut. Nah, Yos, Koko ada pertanyaan ini. Salahkah orang yang tidak punya apa-apa dilahirkan di situasi kondisi keluarga yang kurang mampu? Enggak bisa dibilang salah. Kenapa, Yos? Nah, karena sebetulnya gini ya, secara konsep ya, kalau kita lahir di mana kita ditempatkan, itu nggak bisa dibilang salahnya kita. Yes. Kenapa? Karena ya kita bilang takdir lah. Kita nggak bisa memilih gitu kan. Kita mau lahir di mana kita nggak bisa memilih. Sudah ditetapkan. Nah, ini menarik ya. Dari apa yang kau tanyakan nih, aku jadi keinget satu statement ada yang mengatakan bahwa lahir miskin itu takdir. Tapi kalau mati miskin itu salahmu. Iya. Setuju. Iya karena sebetulnya walaupun kita lahir miskin, kalau kita mau mengelola, berusaha, kita bisa. Yes. Salah satunya sebetulnya saya nggak terlalu mendalami tentang kisah ini, tapi saya pernah dengar namanya Khairul Tanjung, ya, si sama. anak singkong. Ya, sama. Nah, itu kan sebetulnya juga lahir dari keluarga yang bukan keluarga berada juga. Kurang mampu. Betul. Kurang tapi mampu. dia berusaha dan di situ dia membuktikan bahwa dia pun juga bisa berhasil sebetulnya. Nah, jadi kita ya bersama Tuhan pastinya ya, dengan Tuhan yang memampukan, kita sebetulnya mampu meraih banyak hal besar. Nah, jadi ya salah satu yang menghambat ya konsep berpikir yang salah ini tadi sebetulnya. Seperti Amsal 6 ayat yang Yosua tadi pegang. Oh ya, ini mungkin saya bacakan ya di sini ya. Di sini katakan, hai pemalas, pergilah kepada semut. Di awalnya apa? Pemalas. Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, penaturnya, atau penguasanya. Biarpun tidak ada pemimpin, berarti dari diri sendiri. Betulnya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari sini kok, ya kita bisa lihat bahwa semut ini bisa jadi satu hikmat lah buat kita. Kalau ya semua digerakkan dari diri sendiri ya. Pada akhirnya semua dari diri kita sendiri. Benar. Kemauan. Nah, dan ini juga bukan berarti semutnya nggak bersyukur ya. Dia bekerja setiap hari loh. Kalau kita lihat ya, mungkin teman-teman bisa lihat. Semut itu kan dia kerja setiap hari. Saya sampai waktu membaca ini pernah punya satu pemikiran yang agak-agak konyol. Apakah waktu itu Amsal kan Salomo ya? Iya. Waktu itu Salomo memperhatikan semut terus ada yang bersyukur kali ya? Ya. Ada di belakang terus bersyukur kayak Tuhan, terima kasih. Makanannya sudah cukup, nggak usah ngumpulin makanan lagi. Nggak ada ya? Jadi sebetulnya konsepnya walaupun si semut ini dia sudah mengumpulkan makanan, dia punya persediaan sekalipun, buktinya setiap hari dia tetap kumpulkan makanan. Waktu dalam Koko pernah hidup di luar, semut itu dalam keadaan musim dingin. Iya. Ada loh. Secara nggak kebetulan waktu itu pulang dari kerja, Koko bikin es teh gitu ya. Gula jatuh. Oke. Udah tak sapu. Loh, ada di bawah tuh loh, kok semutnya muncul? Masih dapat ya? Masih dapat. Ini masih dingin. Kan masih dingin gitu loh. Harusnya dia nggak keluar. Enggak dong. Tapi tetap loh.
Padahal kenyataannya tetap ngumpulin makanan kan. Bukan bersyukurnya yang kita lihatnya, tapi di dalam kita berusaha, rasa syukur ini timbul. Oke. Sekali lagi, bukan karena bersyukurnya, tapi karena mau berusaha, akhirnya rasa syukur itu boleh muncul. Apakah kita lahir dalam keadaan miskin? Kita berusaha, terus tiba-tiba nggak ada hasil. Ada kan, Yos? Ada. Udah berusaha kerja jam 5 pagi, pulang jam 10 malam, sebagai kerja di pabrik atau bagaimana, kok hasilnya nggak ada? Bukan karena nggak hasilnya nggak ada. Engkau kerja, pasti ada gaji. Engkau berusaha, pasti ada orang yang membeli. Pertanyaannya, nah, kembali lagi seperti ini, antara keinginan dan kebutuhanmu mana yang lebih berat? Oke. Iya. Mana yang lebih besar itu mana? Jadi saya mau bilang, aku miskin, ya sudah, aku mati ya miskin. Maaf kata seperti tadi Yosua, lahir miskin boleh, tapi miskin, ya kesalahan dewe. Ya karena apa? Lebih besar pasak daripada tiang. Terus ada juga gini, engkau sudah berusaha, engkau seperti apa? Terus kau bilang, Tuhan mana kau Tuhan memberkati? Loh, Tuhan sudah memberkati. Seperti yang kau pernah ngomong tuh, yang kemarin yang waktu pembicaraan awal, kau ini ketemu satu orang, dia bilang, kalau nggak 2 digit, nggak nyaman. Apakah dalam nggak mampu? Apakah perlu 2 digit juga? Enggak juga. Enggak juga. Standar yang dibuat sendiri kan? Iya. Aku suka standar. Standar apa yang kau pasang dalam hidupmu? Engkau bermalas-malas, engkau aktif, engkau melakukan segala sesuatu. Standar apa? Itu standar itu dari siapa? Dari kita sendiri. Sebenarnya sama ya. Kayak ini pun juga problema bersyukur ini pun juga karena ada standar yang dipasang. Yes. Dan kebetulan memang berkebalikan ya. Satu standarnya tinggi, yang satu standarnya rendah. Yes. Oke. Kita kembali lagi ke bagian yang semut tadi kok. Aku kepikir satu kata berjaga-jaga. Nah, bukan menyerang. Sampai minum. Bukan. Sampai minum. Benar itu. Benar, berjaga-jaga. Iya. Mesti gini ya. Semut ini dia tetap bekerja. Kayak tadi aku cerita musim dingin dia tetap bekerja. Dia tetap mencari persediaannya. Nah, sebenarnya hal yang sama ya kan. Kita nggak boleh mudah bersyukur juga. Yes. Bukan berarti di sini Nggak bersyukur. Saya orang nggak bersyukur ya. Iya. Enggak, maksudnya dalam artian ya kita butuh berjaga-jaga juga. Bukan berarti juga misalkan nih kebutuhan kita sudah punya. Nah, ya kita nggak boleh mudah berpuas diri juga. Yes. Tetap harus berusaha, tetap harus bekerja, mencapai hal yang lebih besar. Ya dengan tujuan apa? Kita bisa belajar dari semut tadi. Yes. Gimana caranya mereka berjaga-jaga. Yes. Kalau misalkan, maaf kataku, kayak kemarin COVID ya, 2020 COVID masuk di Indonesia, banyak yang kena PHK. Nah, kalau kita hanya sanggup memenuhi kebutuhan, nggak punya dana jaga-jaga misalkan, habis pasti. Nah, terus kemudian, pemerintah nanti misalkan, ada yang ngalahin pemerintah, ada yang bilang konspirasi, aneh gitu kan. Nah, Kadang-kadang kita itu melihat sesuatu di luar, tapi nggak melihat kita loh. Iya. Ya. Kita bukan itu ya, bukan geng mana ya, kita bukan. Tapi kita realita hidup lah. Kita kadang-kadang menyalahkan sesuatu yang di luar kita, tapi di dalam diri kita itu kita nggak introspeksi diri. Iya, lebih banyak melihat di luar dibandingkan kesalahan dalam diri kita sendiri sebetulnya. Saya tanya sama Yosua dan teman-teman di rumah, sudah melihat di luar itu mendung. Di luar itu mendung ya. Terus kita bilang, nggak apa-apa. Nggak usah apa-apa lah keluar. Kan ada apa-apa sebelum hujan, sedia Payung. Salah siapa kalau kena hujan? Ya nggak bawa payung. Kenapa dia nggak jaga-jaga dulu kan gitu? Berjaga-jaga itu kadang-kadang disepelekan. Betul. Pertanyaannya, saat kita melihat sesuatu hal yang sudah mungkin di depan kita itu udah lubang. Udah tahu itu lubang. Arti lubang ini seperti keinginan. Ya, sudah tahu itu sesuatu yang di luar kemampuan kita. Terus kita terjun, terus kita bilang, kita bersyukur aja. Apakah arti bersyukur terus kita masuk lubang mati konyol terus kita bersyukur gitu? Iya. Nggak mungkin juga. Nah, kita di luar, kita merasa kehendak Tuhan itu
dalam mengelola segala sesuatu. Oh, Tuhan nggak memberikan aku hikmat. Apakah itu juga kesalahan Tuhan gitu? Yeah. Dalam Matius 25 tentang talenta ya. Oke. Ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, 4, 5. Wes kita anggaplah semuanya, kita anggap dalam bertahap. Tuhan memberikan kita beberapa hal di dalam hidup ini. Masa sih manusia nggak punya sesuatu yang bisa kita kembangkan, Yos? Nggak mungkin. Nggak mungkin, Yos. Ini contoh yang paling realita, Yos, dalam kehidupan Koko ini. Di rumah tante Koko ini ada satu orang gitu yang mentalnya kurang lah ya, mentalnya kurang. Tapi dia tahu, Yos, mengembangkan talentanya. Kenapa Koko ngomong kayak gini? Dia datang di rumah kita, bayangin, Yos, dan dia melirik kepada tante saya yang di dalam rumah. Tante saya punya hati yang baik. Dia melirik gini, dalam hal ini loh, kasihanilah aku lah gitu. Terus tante aku yang memberi. Pertanyaan gini, apakah itu bukan talenta? Itu talenta, Yos. Kenapa? Saat dia datang, dia sudah tahu bahwa dia datang berusaha dari tempatnya, nggak tahu tinggal di mana. Dia datang kepada satu tempat rumah itu. Dia tahu di situ ada orang yang akan memberikan pada dia. Pertanyaannya, kalau dia nggak datang, dia di rumah, terus dia bersyukur, dia bersyukur, berdoa, dia itu berdoa. Apakah nasi dari tante itu pakai Gojek itu pesen, tolong kirim nanti biaya Gojeknya aku, apakah seperti itu? Tiba-tiba inisiatif sendiri, nggak mungkin ya. Ya, tetap harus ada usaha juga di situ ya. Aku juga sempat keinget sini sih kok. Kayak tokoh-tokoh inspirasi seperti Nick Vujicic yang dia terlahir tanpa tangan, tanpa kaki juga. Iya. Itu keren loh. Ya, itu. Dia tidak mau kalah dengan realita hidup loh. Saya omong itu realita hidup yang pahit loh. Nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi bisa loh dia. Nah, masa kita kalah gitu ya? Apa perlu kita potong dulu tangan? Ya, jadi sebetulnya simpelnya salah satu penghalang antara kita dengan kesuksesannya kita masing-masing. Dan arti bersyukur itu sendiri. Arti bersyukur, bicara mindset ya, bersyukurnya nggak salah. Tapi lebih ke arah mindsetnya sebetulnya. Yang kurang pas. Karena kalau menurutku ya kok, Tuhan itu nggak adil kalau misalkan ada orang yang nggak bisa apa-apa. Dia menciptakan manusia di mana manusia itu nggak bisa apa-apa. Nah, tapi kan kita tahu bahwa Tuhan itu adil. Dan kita tahu ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan pasti punya tujuan, Tuhan pasti punya maksud, yang berarti ya kita semua punya talenta. Apakah kita dalam mencapai impian kita, mencapai harapan kita, apakah kita perlu untuk berada di zona-zona di luar? Contoh, kita dalam keadaan seperti ini, kita bersekolah, kita mengerjakan apapun, apakah kesuksesan itu harus di luar negeri? Oh, ini agak beda topik lagi. Beda. Agak beda topik lagi ya. Kita akan ini nanti aja ya. Oke, mungkin sebagai penutup ya, Kok. Aku ada satu cerita menarik nih, Kok. Ini mungkin juga bisa jadi penggambaran tentang arti bersyukur itu seperti apa. Nah, kayak misalkan ada 2 orang anak. Nah, 2 orang anak ini dibelikan sama papanya sepatu baru. Si anak pertama ketika diberikan sepatu baru, dihadiahi sepatu baru, si anak ini bilang, terima kasih. Dia bersyukur. Oke, Pak, thank you, sudah dikasih sepatu baru. Tapi itu setelah itu sepatunya dimasukkan di kamar dan nggak pernah dipakai. Hanya ditaruh di raknya. Oke. Tapi yang kedua, anak yang kedua ini juga sama, diberikan sepatu sama papanya. Anak kedua ini juga bilang thank you Pak buat sepatu barunya. Terus kemudian dia bawa masuk sepatunya di dalam, dia pasang tali sepatunya, digunakan. Setelah itu setiap pagi setiap berangkat sekolah dia selalu pakai sepatu itu. Nah, dari 2 anak ini, kalau menurut kamu mana yang lebih bersyukur? Ya pasti yang digunakan. Yang digunakan ya? Berarti sebenarnya kan sama ya, Bu? Setiap kita itu punya talenta. Setiap kita punya kemampuan dari Tuhan. Nah, kalau kita dengan tameng bersyukur dan kita nggak menggunakan itu, sebetulnya kita seperti anak yang pertama. Kita nggak menggunakan talenta yang Tuhan berikan, kita nggak bersyukur sebetulnya. Tapi sebaliknya kalau kita bisa menggunakan talenta itu, kita mengembangkannya, mengelolanya, berguna. Justru itu yang disebut sebagai bersyukur. Bersyukur bahwa kita diberikan segala sesuatu apa yang kita butuhkan dan apa yang sudah kita butuhkan mendapatkan hasil.
Kadang-kadang yang pemikiran orang ngomong berhasil mendapatkan sesuatu itu kadang-kadang yang lebih, Yos. Enggak, Yos. Kadang-kadang yang kita sudah diberikan dan kita menggunakan yang tadi ilustrasi yang bagus digunakan, itu juga berhasil, Yos. Berapa banyak orang yang nggak punya sepatu? Oke. Berapa banyak orang yang berusaha mati-matian nggak punya apa-apa tapi untuk mendapatkan itu? Oh, keren, Yos. Ya, jadi intinya kembali ke kita lah ya. Ya. Bagaimana kita berusaha, Yes. justru itulah arti dari bersyukur. Ya, Bersyukur. semoga teman-teman bisa Pemberitaan memahami ini ya. dari sharing ini, teman-teman bisa ngerti makna bersyukur seperti apa. Dan kok sebetulnya ada satu statement lagi yang menarik, tapi kita nggak mungkin bahas di sini karena nanti sudah terlalu lama. Jadi, thank you teman-teman semua. Speak up, talk everything.